Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggotakan 3 orang. Yang pertama, Anggia Trihapsari dengan NIM 1982-2010. Yang kedua, Irma Rahmawati dengan NIM 1982-3010. Dan yang ketiga, Eliaziza dengan NIM 1982-3005. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai gerak dan posisi benda langit, meliputi sistem koordinat horizon, ekuator, ekliptika, serta gerak langit dilihat dari tempat yang berbeda. Perlu diketahui, untuk mengetahui gerak dan posisi benda langit, kita terlebih dahulu harus mengetahui sistem koordinat, karena koordinat diperlukan untuk menggambarkan posisi suatu benda langit. Koordinat ini disebut koordinat bola langit. Sistem koordinat tersebut terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem koordinat horizon, sistem koordinat ekuator, dan sistem koordinat ekliptika. Selanjutnya, kita di sini akan pertama kali membahas sistem koordinat horizon. Sistem koordinat horizon adalah sistem yang dipergunakan dalam menentukan posisi benda langit yang dibentuk oleh bidang datar atau horizon dan bidang tegak lurus atau vertikal, di mana pengamat menjadi titik pusat bola terhadap posisi benda langit. Dua, sistem koordinat ekuator. Sistem koordinat ini merupakan sistem koordinat yang bersifat geosentrik. Sistem koordinat ekuator dinyatakan dalam asensio rekta atau busur sepanjang lingkaran ekuator dan deklinasi atau jarak lintasan matahari dengan khatulistiwa. Sistem koordinat ekuator ini juga merupakan sistem koordinat yang paling penting dalam astronomi. Letak bintang-bintang, nebula, galaksi, dan lainnya umumnya dinyatakan dalam sistem koordinat ekuator. Sistem koordinat ini dapat menyatakan letak benda langit dalam skala waktu yang relatif panjang, sekalipun perubahan unsur-unsur koordinatnya relatif kecil terhadap waktu. Untuk sistem koordinat ekuator dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga yaitu sistem koordinat ekliptika. Sistem koordinat ekliptika atau sistem koordinat gerhana merupakan sistem koordinat alam semesta yang menggunakan ekliptika atau berekliptika sebagai satah asasi. Ekliptika ini adalah rute matahari yang muncul mengikuti seluruh bola langit sepanjang tahun. Ia juga merupakan persilangan antara satah orbit bumi dengan bola langit. Sudut bintangnya dipanggil lintang ekliptika atau lintang cakrawala atau diwakili oleh beta yang diukur positif ke arah utara. Sudut panjangnya pula disebut garis bujur ekliptika atau panjang cakrawala atau diwakili oleh lambda yang diukur ke arah timur dari 0 derajat sampai 360 derajat.
Yang selanjutnya yaitu gerak langit dilihat dari tempat berbeda. Bumi kita berputar seperti gasing. Gerak putar bumi pada sumbu putarnya ini dinamakan gerak rotasi. Untuk menyelesaikan satu putaran atau satu periode rotasi, dibutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4,1 detik. Gerak rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam dan pergerakan semua benda-benda langit. Gerak semu langit adalah gerak yang kita amati dari bumi, di mana benda-benda langit terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya dari barat ke timur. Gerak langit dilihat dari tempat berbeda dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu harian matahari dan gerak semu tahunan matahari. 1. Gerak semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semu harian matahari. Penyebab terjadinya gerak semu harian matahari ialah adanya rotasi bumi. Gerak semu harian matahari mengakibatkan perubahan posisi matahari setiap harinya. Matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Padahal gerak semu ini teramati karena bumi kita yang berotasi dengan arah sebaliknya, dari barat ke timur. Sehingga akan muncul tanpa kesan semu bahwa dari sudut pandang kita sebagai pengamat di bumi, mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. 2. Gerak semu tahunan matahari. Penyebab terjadinya gerak semu tahunan matahari adalah adanya revolusi bumi. Bumi membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi. Bumi selain bergerak mengelilingi matahari juga bergerak berputar terhadap sumbunya atau rotasi. Pergerakan harian bumi atau dikenali sebagai diurnal ialah putaran bumi untuk melengkapkan satu putaran lengkap, iaitu 360 darjah mengikut arah lawan jam. Bumi berputar pada baksinya, iaitu satu garis lurus rekaan yang menganjur dari kutub utara ke kutub selatan. Baksi tersebut condong pada arah 23.5 darjah pada satah menegak. Putaran bumi ini juga adalah mengikut arah lawan jam atau dari arah barat ke arah timur. Putaran yang laju ini juga tidak akan dirasai oleh penduduk bumi kerana saiz bumi yang besar. Kesan putaran ini menyebabkan matahari kelihatan terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jika diletakkan satu objek di kawasan lapang, maka kedudukan bayang objek akan berubah dari arah barat ke arah timur. Satu putaran lengkap bumi pada baksinya mengambil masa selama 24 jam, iaitu bersamaan 1 hari. Putaran ini akan mendatangkan beberapa kesan atau fenomena kepada bumi. Antaranya ialah kejadian siang dan malam dan kejadian air pasang surut. Pergerakan tahunan bumi ialah putaran yang diambil oleh bumi untuk melengkapkan satu pusingan lengkap mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Satu peredaran bumi mengambil masa selama setahun bersamaan 365 hari. Pergerakan ini akan mendatangkan beberapa kesan atau fenomena kepada bumi. Antaranya ialah kejadian 4 musim dalam setahun. Seterusnya, kesan peredaran bumi akan menyebabkan berlakunya gerhana. Gerhana merupakan keadaan yang berlaku apabila kedudukan bulan, matahari dan bumi berada dalam satah mendatar yang sama. Jika bulan berada di antara matahari dengan bumi, bayang bulan akan jatuh pada permukaan bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Namun, jika bumi berada di antara matahari dengan bulan, bayang bumi akan jatuh pada bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Kejadian gerhana tidak berlaku dengan kerap kerana kedudukan bumi, bulan dan matahari jarang akan berada dalam satah mendatar yang sama.
Oleh itu, kejadian gerhana hanya akan berlaku 2 hingga 4 kali setahun.